Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan ini secara daring. Sebelum saya melanjutkan materi perkuliahan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ferdiawan SPD MPD. Saya selaku pengampuh mata kuliah Bahasa Indonesia pada program studi arsitektur. Baik, adik sekalian, untuk pertemuan kali ini saya akan membawakan materi perkuliahan yaitu ragam bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh hampir semua masyarakat Indonesia. Akan tetapi, tidak semua masyarakat Indonesia menggunakan tata cara atau aturan yang benar dalam berbahasa. Bahasa Indonesia memiliki ragam bahasa yang tidak sedikit jumlahnya. Ragam bahasa Indonesia merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda. Ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa berdasarkan waktu, ragam bahasa berdasarkan media, ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi, dan sebagainya. Ragam bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga harus diperhatikan dalam tata cara penulisan dan penggunaannya. Kemudian, kita masuk pada definisi ragam bahasa. Menurut kalian, apa sih yang Anda ketahui tentang ragam bahasa? Baik, kemudian saya ingin memberikan definisi apa itu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang dipakai berdasarkan perbedaan konteks pemakaian. Terdapat 3 aspek yang mempengaruhi variasi bahasa. 1. Topik yang dibicarakan. Bahasa yang digunakan bisa saja berubah tergantung dari topik atau subjek pembicaraan. Misalnya dalam pembicaraan formal atau akademik, pilihan kata dan struktur kalimat bisa berbeda dibandingkan dalam percakapan sehari-hari. Aspek yang kedua, hubungan pembicara dengan kawan bicara. Variasi bahasa juga dipengaruhi oleh siapa pembicara dan siapa lawan bicara. Bahasa formal mungkin digunakan ketika berbicara dengan atasan atau orang yang lebih tua. Sedangkan bahasa informal atau santai digunakan di antara teman sebaya. Medium pembicara merupakan salah satu variasi yang mempengaruhi variasi bahasa. Bahasa yang digunakan berbeda-beda tergantung apakah pembicaraan tersebut dilakukan secara lisan atau secara tertulis, melalui media sosial, surat resmi, pesan teks, ataupun email. Secara keseluruhan, ragam bahasa mencerminkan bagaimana bahasa beradaptasi sesuai dengan konteks sosial dan situasional. Saya dapat menyimpulkan bahwa ragam bahasa, bagaimana Anda mampu menempatkan penggunaan ragam atau bahasa pada tempat dan situasinya, lalu berdasarkan siapa kawan bicara, dan bagaimana Anda mampu menggunakan bahasa atau topik berdasarkan ragam bahasa. Menurut media yang digunakan itu ada 2. Yang pertama adalah ragam lisan dan yang kedua adalah ragam tulisan. Apa itu ragam lisan? Apa itu ragam tulisan? Ragam lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terikat oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Kemudian yang kedua, ragam tulis adalah ragam bahasa yang digunakan dalam media tulis, tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur bahasa, ejaan, dan tata bahasa sampai pada sasaran secara visual. Nah, mari kita bedakan apa sih contoh ragam lisan, apa contoh ragam tulisan. Di slide ini saya membagi 2 antara contoh ragam lisan dan ragam tulisan. Contoh yang pertama adalah ragam lisan, yaitu bentuk kata, kemudian ada kosakata, dan kemudian ada contoh kalimat. Kemudian pada ragam tulisan
ada contoh bentuk kata, kemudian ada contoh kosakata, dan contoh ketiga adalah contoh kalimat. Nah, itu apa ciri-ciri ragam lisan? Ciri-ciri ragam lisan pertama adalah perlu adanya orang kedua, yaitu teman bicara. Kemudian yang kedua, tidak selalu dinyatakan unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, atau yang biasa kita kenal SPOK. Kemudian yang ketiga, terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Dan yang keempat adalah dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Dan yang keempat, dikuatkan dengan gestur, gerak tubuh, mimik, wajah, intonasi. Itu perbedaan dari ragam lisan. Lalu apa contoh ragam tulis? Nah, ciri-ciri dari ragam tulis itu yang pertama, tidak perlu adanya orang kedua atau teman bicara. Kemudian yang kedua adalah perlu dinyatakan unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, menghendaki hal agar orang yang diajak bicara itu mengerti isi tulisan atau tata bahasa. Kemudian yang ketiga, tidak terikat pada kondisi dan situasi, ruang ataupun waktu. Dan yang keempat merupakan harus dilengkapi oleh tanda baca, huruf besar, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal, sehingga seorang pembaca itu paham dan memahami apa yang kita sampaikan dalam sebuah tulisan tersebut. Setelah kita mampu membedakan ciri-ciri ragam lisan dan ragam tulisan, kemudian kita masuk pada ragam bahasa menurut latar belakang penutur. Jadi terdapat 4 ragam bahasa menurut ragam belakang penutur. Yang pertama adalah ragam bahasa daerah atau yang disebut dengan dialek. Kemudian ada ragam bahasa terpelajar, kemudian ada ragam bahasa resmi, ada ragam bahasa tak resmi. Ragam bahasa itu terdapat yang namanya jenis ragam bahasa berdasarkan situasi. Terdapat 3 jenis ragam berdasarkan situasi. Yang pertama adalah bahasa jurnalistik, kemudian ragam bahasa sastra, kemudian ragam bahasa ilmiah. Mari kita kaji apa yang membedakan. Yang pertama adalah ragam bahasa jurnalistik. Bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai pemberi informasi kepada publik, atau dapat diartikan sebagai bahasa komunikasi pengantar pemberitaan yang biasa digunakan pada media cetak maupun elektronik. Bahasa jurnalistik harus menggunakan bahasa baku atau dengan kata lain harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Selain itu, bahasa jurnalistik juga harus mudah dipahami oleh pembacanya, karena pembaca tidak punya cukup banyak waktu untuk memahami kata demi kata yang sulit. Contohnya sederhana, singkat, padat, dan jelas. Ada ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah atau ragam bahasa keilmuan yaitu corak dan ciri bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ragam bahasa ilmiah harus dapat menjadi wahana pemikiran yang tertuang dalam teks karya ilmiah. Pengertian ragam bahasa ilmiah dan karakteristik ragam ilmiah dalam bahasa Indonesia diuraikan diantaranya adalah: ragam bahasa ilmiah bersifat ringkas, berpusat pada pokok permasalahan. Kalimat-kalimatnya harus hemat, tidak terdapat kata-kata yang mubazir, namun kalimat-kalimatnya harus lengkap, bukan penggalan kalimat. Yang ketiga, ada ragam bahasa sastra. Ragam bahasa yang banyak menggunakan kalimat tidak efektif, penggambarannya yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi, sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Ciri-ciri ragam bahasa sastra diantaranya adalah: yang pertama, menggunakan kalimat yang tidak efektif. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang tidak baku. Yang ketiga, adanya rangkaian kata yang bermakna konotasi. Setelah itu, di sini ada beberapa contoh diksi atau kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama ada kata tidak baku, ada izin, ada fotokopi, ada zat, ada legalisir, harga organisir, Jumat, Februari, November, ajab, analiza, metode, provinsi, apotik, kwitansi, kualitas, kuantitas, jadwal. Itu merupakan contoh dari kata-kata tidak baku. Lalu ada contoh dari kata-kata baku ya, yang biasa Anda
sebagai yang biasa menggunakan ragam ilmiah atau ragam pelajar, Anda sudah pasti akan tahu itu. Ada izin, ada fotokopi, ada zat, ada legalisasi, ada organisasi, Jumat, Februari, November, azab, analisis, metode, provinsi, kuitansi, kualitas, jadwal. Itu perbedaan antara kata baku dan kata tidak baku ya. Adalah ketika Anda mampu memahami tentang ragam bahasa, nanti Anda akan memahami tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anda mampu membedakan apa itu bahasa Indonesia yang baik, apa itu bahasa Indonesia yang benar. Nah, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Kemudian, bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah bahasa, ejaan, tata bahasa dengan cara konsisten. Nah, itulah sedikit pemahaman terkait dengan ragam bahasa. Semoga adik-adik mampu memahami dan mengetahui dan mengimplementasikan dari ragam bahasa Indonesia. Baik, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih.